Nah ini kita masuk ke makam salah satu empu yang ada di Koripan, Mbak. Nah Koripan itu ada Empu Korip dan Empu Supo. Empu Supo dan Empu Korip itu pembuat bilah pedang yang disetorkan di Kerajaan Mataram Islam. Koripan itu dari kata kahuripan atau penghidupan, kehidupan. Nah, dari sana kita ada ke atas ada namanya Empu Korip dan Empu Supo yang ini nanti akan menurunkan masyarakat atau orang-orang yang ada di Koripan ini untuk membuat peralatan pandi besi. Empu Korip sendiri itu hidup di abad 16 saat itu kerajaan Mataram Islam. Nah dari bilah keris yang disetorkan di Mataram, kemudian Belanda tahu bahwasanya oh ternyata apa yang dipakai sebagai ageman di Mataram Islam itu ternyata dari Empu Korip yang ada di Koripan tersebut. Nah karena runtuhnya Mataram Islam, maka dari itu keturunan dari Empu Korip untuk mempertahankan pembuatan pandi besi atau baja, ini dia membuat alat-alat pertanian, pertukangan maupun alat-alat dapur yang sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat desa Koripan. Nah perlu diketahui bahwasanya desa Koripan itu ada 3 desa. Yang satu desa Segaran berada di Delanggu, Kecamatan Delanggu, kemudian Keranggan, dan yang satunya ada di Keprabon di Kecamatan Polanharjo. Apabila kita mencari alamat Koripan, otomatis tidak bisa kalau tidak menunjukkan di mana kelurahannya atau kantor desanya. Nah, kalau boleh saya tahu ini kita lagi di mana ya, Pak? Ini tempat pemotongan bahan-bahan arit, di mana bahwasanya pandi besi Koripan itu terdiri dari 2 bahan. Yang pertama besi biasa yang sifatnya lunak, dan yang kedua adalah baja. Baja tersebut dari rel kereta api. Kemudian kita tempat, jadikan kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke bahan yang pertama, yaitu besi yang sifatnya lunak tersebut. Ini proses pemijaran besi antara besi dan baja dijadikan satu, sehingga nanti yang dalamnya baja dan yang luarnya adalah besi. Itu kelebihan dari pandi besi Koripan yang ada di Segaran, Delanggu, Klaten. Untuk daerah lain memang ada pandi besi, akan tetapi tidak seperti yang ada di Segaran. Dia bisa memproduksi besi isen atau baja isen seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kalau kita nanti masalah ketajaman, kalau hanya besi saja, istilahnya meleto, enggak bisa tajam. Tapi kalau baja saja itu nanti mudah untuk retak, mudah putus. Akan tetapi apabila besi dan baja disatukan, otomatis lebih kuat dan tajam. Ini namanya proses geblek, gas-gasan. Ini mencetak kepala arit. Nah, ini nanti kan terbentuk arit, toh, Mbak. Yang di atasnya itu nanti bentuknya arit. Nah, ini proses bongkoti, membuat apa nggih, badannya arit tersebut. Monggo. Nanti setelah jadi kita kasih tangkainya, garannya.
Nah tadi kan setelah kita ada proses pemipihan, kita haluskan bentuk yang dari penggeblekan atau geblekan itu belum sempurna. Sempurnanya nanti apabila kita pipih, kita haluskan, kita tata. Yang sekiranya kurang tipis kita tipiskan, yang sekiranya nanti ketebalan kita haluskan. Nah setelah itu baru kita gerinda, kemudian kita kikir. Dari pengikiran ini kita akan membuat satu ketajaman satu benda atau arit tersebut. Nah dari kita ngikir ini nanti berarti mengeluarkan bajanya, baja yang ada di dalam yang terbungkus oleh besi biasa. Karena kita kikir akhirnya nanti bisa keluar. Di sini tempat pembuatannya tangkai atau garan arit. Kayu yang kita pakai dari kayu mindi karena lebih empuk dan nanti di tangan itu lebih anyep, tidak seperti kayu-kayu yang lainnya. Gitu. Terus kalau ini sisa-sisa dari kayunya dibuang atau didaur ulang? Untuk sisa kayunya itu untuk bahan bakar pembuatan tahu maupun tempe, diambil di daerah lainnya di Tegal Gondo. Cuman kalau di sini kita buat tangkainya, limbahnya kita jual lagi.